Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya, Coach Tuluk Marbun, dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Apa yang timbul dalam pikiran Anda ketika Anda pertama kali mendengar personal branding? Saya juga pernah demikian. Apa sih personal branding? Lalu penasaran. Penasaran, lalu searching, 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 lihat materi-materi personal branding, dan menemukan jawaban-jawaban. Kalau kita berbicara personal branding ya, dari pengalaman saya coaching sekitar 7 sampai 8 tahun, memang materi ini adalah salah satu materi yang paling menarik dibahas ketika kita berbicara bisnis. Ya. Karena personal branding ini ada kaitannya nanti dengan trust. Kalau di dalam bisnis itu no trust, no selling. Nah, itu salah satu pepatah yang sering diucapkan di dalam dunia penjualan. Saya yakin sama seperti para coach saya sebelumnya, Anda juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama dengan mereka. Biasanya selalu bertanya, Coach, bagaimana sih kita membangun personal branding? Nah, sebelum kita berbicara bagaimana kita membangun personal branding, saya mau kita berbicara dulu apa itu personal branding. Nah, ini yang biasanya saya sampaikan kepada para coach saya bahwa kalau kita berbicara personal branding, maka siapa Anda di mata orang? Dari mana kita tahu? Anda bisa bertanya keluarga, teman, sahabat, rekan. Tanyalah, bagi mereka siapa Anda? Artinya, atau apa yang menonjol dalam hidup Anda? Atau kalau ingat Anda, apa yang mereka ingat? Jadi, dengan personal branding ini, kita mudah diingat orang. Kalau misalnya ingat jualan, ingat Coach Tolop. Nah, biasanya saya ingat penawaran anti tolak, pasti yang diingat Coach Tolop. Karena saya membranding diri saya, mentor jago jualan ide anti tolak. Ya. Itu dikenal. Tapi Coach Tolopnya juga diingat, karena itu juga brand. Jadi itu juga DNA ya. Jadi kalau orang berbicara tentang jualan, pasti ingat salah satunya Coach Solo. Karena memang ada banyak yang coach tentang penjualan di Indonesia ini. Ada banyak ya. Nah mungkin kalau ingat Kung Fu Selling, pasti yang diingat Coach Solo. Karena saya pernah mengajarkan Kung Fu Selling. Mungkin kalau ingat COVID Selling, nah kalau itu saya ketinggalan itu. Karena teman-teman coach yang lain sudah memformulasi lebih dahulu, saya sudah ketinggalan. Ya, maklum karena sibuk ya. Jadi kalau Anda mau tahu personal brandingannya, tanyalah mereka. Tanya baik-baik, nggak usah formal-formal, santai-santai aja, ya kan. Jadi mereka nanti ngomongnya juga enak. Kemudian nanti kalau sudah setelah Anda menanya mereka, teman, mentor, kemudian sahabat, atau siapa aja Anda mau dikenal sebagai apa? Anda mau dikenal sebagai apa? Mau dikenal sebagai motivator kah? TikToker kah? Nah, TikTokernya bisa lebih spesifik, misalnya TikToker storytelling kah? TikToker cover kah? Anda tentukan Anda mau dikenal sebagai apa. Dari hasil-hasil yang Anda tanya tadi. Saya mau sharing sedikit. Saya pernah juga tanya-tanya kepada teman-teman gitu ya. Nah, khususnya kalau orang dekat saya, ada yang enggan. Biasanya yang agak gampang berbicara itu dari coaching. Itu juga lah alasan saya kenapa saya fokus untuk saat ini fokus di selling, kemudian public speaking, kemudian copywriting, startup, bisnis startup ya.
Ada beberapa. Nah, saya rencana akan menambahi juga yaitu tentang pasutri milenial dan parenting Gen Alpha. Nah, itu yang akan saya tambahkan. Mungkin Anda bingung, banyak amat, saya bagaimana dong gitu ya. Nggak usah bingung. Anda mungkin dikenal mau sebagai pengajar, bisa dua atau tiga, tapi masih berkaitan. Kalau seperti saya kan berkaitan semua ya, berkaitan semua. Termasuk ya namanya bisnis dengan keluarga ada kaitannya. Masa Anda berbisnis nggak berkeluarga? Kalau yang single iya sih. Tapi kalau udah berkeluarga, ya pasti butuh juga namanya insight-insight dari orang lain untuk membangun satu keluarga yang harmonis ya. Kita itu nggak mungkin bisa sendiri. Kemudian setelah Anda coba nih, udah saran saya sekarang, di sini saya sarankan tiga ya. Tiga, kalau seperti saya memang pas tiga di awal, yaitu saya lebih kepada selling, public speaking, kemudian copywriting. Yang tiga ini yang saya utamakan dari dulu. Walaupun misalnya seperti bisnis startup dan lain-lain itu ada, tapi itu di urutan 4. Dan ada beberapa juga materi-materi yang saya ajarkan sebelumnya itu di urutan sekian. Which is bisa, tapi fokusnya ada. Ibaratnya main, secondary ya. Jadi mainnya apa, secondary-nya apa. Oke. Jadi Anda buat dulu 3, tapi kalau misalnya mau 5 boleh. Anda tentukan mainnya 3, secondary-nya 5 boleh. Nah, kalau Anda kebingungan, ayo ditulis di kolom komentar ya. TikTok bebas, Anda bisa bertanya. Oke. Kemudian mulailah perkenalkan brand Anda. Misalnya seperti saya di sini masih Coach Stolov ya. Saya di sini masih Coach Stolov, jadi brandnya masih itu ya. Nah, yang mau saya lihat responnya ketika saya tambah program apa? Program pasutri milenial dan parenting Gen Alpha ya. Gen Alpha. Saya nanti mau lihat juga ya. Nah, ini saya rencanakan ada di channel saya, ada di channel utama dan juga di channel tambahan ya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya memperkenalkan brand saya ini? Nah, mulailah di WA, mungkin Telegram, Facebook, TikTok, YouTube, atau semua sosial media yang Anda miliki. Coba Anda perhatikan bio saya buat itu Life and Business Coach. Karena itu yang di TikTok itu saya mau dikenal di bidang itu ya. Jadi mungkin Anda bertanya, parenting? Yaitu parenting itu life coach. Kemudian pasutri milenial itu life coach. Oh, kalau misalnya bisnis, yaitu bisnis coach. Karena penjualan, yaitu bisnis coach. Nah, jadi ada DNA-nya di situ. Jadi sini DNA-nya life and business coach ya. Nah, itu yang saya perkenalkan. Karena ini kan baru beberapa hari ya, umurnya masih baru. Nah, saya melihat lumayan juga responnya. Jadi saya tertarik juga. Ya, jadi perkenalkan ya, jangan jangan malu-malu perkenalkan. Kalau saya selalu bicara, oh saya ini seorang coach. Saya seorang dosen. Kalau seorang dosen beda lagi channelnya. Karena apa? Audiensnya beda. Nanti sesudah Anda perkenalkan kepada orang lain, maka Anda akan mendapatkan namanya respon. Ya, Anda akan mendapatkan respon dari banyak orang. Nah, dengarkan respon mereka itu. Nah, kalau ternyata respon mereka ya seperti kayaknya kurang tepat dengan personal branding yang Anda lakukan itu, lebih baik Anda rebranding, nggak apa-apa rebranding ya, nggak apa-apa. Saya satu channel saya itu beberapa kali rebrand karena sudah sampai pada talkshow, saya tidak rebranding lagi karena menurut saya itu sudah satu brand ya, sudah satu brand. Nah, ingat talkshow itu ingat saya. Nah, oke, nanti akan saya bagikan juga bagaimana kita mengaktifkan ya personal branding activation. Nah, ini kita bicara personal branding, gambarannya dulu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Salam sukses, salam dahsyat dari saya, Coach Tolo.